Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman, pernahkah Anda merasa gelisah? Sudah punya banyak uang, karir bagus, keluarga juga bahagia, tapi hati ini masih merasakan kegelisahan dan kecemasan. Tahukah Anda bahwa ketentraman dalam jiwa itu ada hubungannya dengan sholat? Sholat apapun, entah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ketika kita melaksanakan sholat dengan asal-asalan, tanpa sesuai dengan tuntunan syariat, maka sholatnya menjadi tidak benar. Dan itu menyebabkan kegelisahan dalam hati. Karena apa? Karena sholat yang sudah benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka hati kita akan menjadi tenang. Karena hati kita tenang, kita bisa mengontrol diri kita, bisa mengontrol hawa nafsu di dalam diri kita, sehingga yang muncul dalam kita adalah sesuatu hal yang baik. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Berdasarkan surat tadi, Allah telah menjamin bahwa orang yang sholat akan terhindar perbuatannya dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu pertanyaannya, bagaimana Ustadzah jika sudah melakukan sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah, bahkan tidak lupa puasa Senin Kamis, tapi kenapa masih melakukan hal-hal yang buruk? Kenapa di dalam hatinya masih ada kecemasan dan kegelisahan? Nah, itu mungkin saja karena sholatnya masih belum benar. Bagaimana contohnya sholat yang masih belum benar? Misalkan dari bacaan sholatnya masih belum sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dari gerakannya mungkin belum tumaknina. Karena sesungguhnya berada di rumah Allah atau berada di masjid itu sudah menjadi ketenangan dalam hati. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujud. Artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat untuk sholat. Dan kami telah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, iktikaf, rukuk, dan sujud. Al-Baqarah ayat 125. Nah, teman-temanku yang dimulaikan oleh Allah, pada surat tersebut, pada ayat tersebut, Allah telah menjamin bahwa rumah Allah itu adalah tempat yang aman, tempat yang bisa memberikan ketenangan di dalam hati kita. Lalu, bagaimana? Kenapa ketika kita berada di rumah Allah, kenapa masih saja merasakan kegelisahan? Nah, coba kita koreksi lagi sholat kita. Apakah sholat kita sudah benar? Apakah bacaan di dalam sholat kita sudah sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah?
apakah gerakan-gerakan kita ketika sholat sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, mungkin saja kita bisa meniru pola hidup sahabat Rasulullah. Mereka ketika pulang dari bekerja, ada yang jadi pengusaha, ada yang menjadi pedagang. Mereka tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi mampir dulu ke masjid. Mereka singgah dulu ke masjid. Untuk apa? Untuk menenangkan diri. Dan mereka melaksanakan sholat 2 rakaat. Sehingga ketika mereka pulang ke rumah, yang dibawa bukan lagi aura pekerjaan, akan tetapi aura masjid yang menenangkan dan menenteramkan hati. Nah, hal ini patut dicoba ya teman-teman. Coba ketika teman-teman selesai dari bekerja, pulang dari kantor, yang jadi guru pulang dari sekolah, mampir dulu ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, coba kita rasakan, apakah ada ketentraman dalam hati kita? Jika belum, maka perbaikilah sholat kita. Coba kita pelajari lagi bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat yang sesuai dengan Rasulullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan kasiran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.